Ngapain bang? Lu mau kemana kacang hijau? Gua mau naik gunung. Naik gunung mana lu? Duduk ngopi. Oh iya. Aduh. Sehat bang ya? Sehat. Bagaimana? Enggak, gua diajakin sama temen gua naik gunung. Gua kan ini baru pertama kali nih naik gunung nih ya. Nah. Baru pertama kali, makanya persiapan untuk naik gunung apa aja sih bang nih? Kalau menurut lu nih bang nih. Jadi Yang kan gua tahu lu udah maksudnya bukan ini ya, sering-sering suka juga naik gunung gitu ya. Masukan dari lu lah nih buat gua nih yang ya baru memulai pendakian nih. mungkin gue cerita awal kali gue naik gunung kali ya. Boleh tuh bang tuh buat Jadi, pengalaman gue. dulu itu gue diajak sama temen gue naik gunung gede. Naik gunung gede. Sebenarnya sih alat perlengkapan udah siap, udah pokoknya udah siap dah naik gunung. Cuma belum ada temennya yang ngajak ke gunung. Terus tibalah saat dimana dia ngajak gua ke gunung. Nah yang sengkeknya tuh yang ngajak malah nggak ngikut Lah, jadi gua datang ketemu sama temen-temennya ya kan, ketemu sama temen-temen ngobrol bareng, tiba-tiba dia bilang, "Weh kayaknya gua nggak bisa ngikut, gua mau ada meeting point, dia pengen ke Semeru." waduh. Udah ya kira udah pada kumpul dong, udah pada siap mau berangkat, ya jangan pantang pulang ya kan. Laki-laki kalau udah keluar jangan ibarat perahu kalau udah berlayar pantang surut. Iya. Udah hajar berangkat kita. Ada yang pernah naik gunung nggak? Ada satu yang udah pernah ke Cerme, tapi belum pernah ke Gunung Gede. Akhirnya artinya kan dia udah ada basic buat pendakian seperti apa. Minimal ada sedikit pengalaman tuh bang ya. Ada sedikit pengalaman. Insya Allah sih kalau fisik, untuk fisik sendiri gue sering olahraga. Insya Allah aman kalau untuk fisik ya. Jadi persiapan perlengkapan segala macem, kayak perlengkapan pribadi yang penting. Perlengkapan pribadi kayak jaket, sepatu hiking ya, sepatu hiking, karena jangan pakai sepatu yang asal-asalan lah. Kita nggak tahu medan di gunung itu seperti apa. Sepatu hiking, terus jas hujan, sleeping bag. Malam di gunung itu dingin. Pernah ke puncak kan? Dinginnya seperti apa? Pernah ke puncak. Di atas gunung itu lebih dingin lagi. Oh. Terus perlengkapan kelompok kayak tenda, terus alat-alat masak, sama obat-obatan jangan lupa. Oh, obat-obatan tuh ya. Iya. Oh. Apakah pengetahuan juga itu perlu bang sebelum kita menuju yang tujuan yang akan kita tuju tuh bang? Harus pengetahuan dari susunan perjalanan. Kemana sih kita mau, ke gunung mana kita mau pergi, tujuan kita. Jadi dari berangkat kita dari Jakarta kan, kita kan tinggal di Jakarta, dari Jakarta kita harus naik apa ke sana ya kan. Terus sampai di base camp kita urus simaksi, surat izin masuk kawasan konservasi. Kita urus simaksi. Terus kita juga mesti tahu nih poin-poin mana yang harus kita berhenti di titik-titik mana gitu kan. Di mana kita harus mendirikan tenda di situ. Itu harus. Lalu ketika dalam perjalanan nih bang, perjalanan naik gunung itu kan gue sering lihat nih bang ya, ada yang cepot tuh ya kan, ada yang slow, ada yang nyantai gitu ya kan. Terus sebenarnya metode seperti apa sih bang yang sekiranya kalau menurut lu pribadi nih bang nih? Kalau sebenarnya simple sih. Barometer kita di teman kita yang paling lambat. Jangan ngikutin ego masing-masing. Jadi kalau misalnya kita, wah gua bisa kok, gue bisa sendiri. Kita kan naik sama-sama, turun juga mesti sama-sama. Kalau misalkan kita ngikutin yang paling kuat, kasihan yang paling lama, yang lemah ini nih, kasihan kan. Fisik masing-masing beda, masing-masing dari kita punya fisik yang beda. Jadi kalau misalkan kita sama nih, yang lemah minta break, ayo kita break, lanjut lagi. Intinya mah yang penting masih mau jalan gitu ya. Break jangan terlalu lama break gitu kan, karena tujuan kita
sampai puncak. Kalau bisa sih sampai puncak. Terus ada yang bilang puncak bonus, kembali ke rumah ya itu yang sesungguhnya tuh Bang, maksudnya kembali ke rumah dengan selamat itu tuh. Emang kayak gitu, kita naik sama-sama, turun harus sama-sama. Puncak itu cuma bonus. Tapi biasanya kan ya tujuan kita yang mau puncak, udah jauh-jauh kita ke gunung masa ya nggak puncak gitu kan. Iya. Apalagi zaman sekarang Instagramable banget. Ya, kalau naik gunung terus nggak puncak, puncaknya mana kan nggak seru. Berarti kalau naik gunung itu harus sampai puncak atau gimana tuh? Nggak selalu harus sampai puncak, karena cuaca di gunung kita nggak bisa prediksi. Ya kan, di sini di bawah cuaca cerah, ntar tiba-tiba di jalur kita kena hujan atau kena badai, kita nggak pernah tahu. Ya semoga aja kita dalam perjalanan dikasih cuaca yang baik gitu kan. Karena ya momen-momen kita kan ya, apalagi sekarang handphone udah bisa ngambil gambar udah bagus canggih banget, ya? udah canggih ya kan. Kita main jepret-jepret udah nggak pakai klise lagi. Dijemur dulu kan, nunggu. Aduh, iya. Kalau lu menurut lu nih Bang nih, maksudnya dengan penampilan gua seperti ini, apakah ini membahayakan buat gua nih Bang nih ketika melakukan sebuah pendakian nih? Kalau gua lihat sih udah cukup aman, karena ya yang lu pakai celana outdoor. Jangan pernah naik gunung pakai jeans. Kenapa tuh Bang tuh? Karena kalau lu pakai jeans pakai apa? Telanjang dong. Ya, intinya jangan pernah pakai jeans. Jeans itu menyesuaikan suhu. Satu, menyesuaikan suhu. Ketika di gunung panas, jeans akan ikut panas. Ketika di gunung dingin, jeans akan ikut dingin. Dan itu sekujur kaki lu akan terasa dingin. Pokoknya nggak nyaman dah. Terus belum lagi kalau misalkan terkena hujan di jalan, jeans akan lama kering. Kalau ini kan memang didesain untuk dry fit ya, cepat kering kalau misalkan kena hujan. Tapi kan kalau kita melihat di era 80-an, mungkin 70, 80, 90 sampai pertengahan 90 atau sampai memasuki era 2000, masih banyak tuh Bang pendaki yang menggunakan celana jeans tuh. Kalau itu kita nanti tanya-tanya sama pendaki-pendaki yang lawas-lawas lah. Iya. Gimana rasanya pakai jeans? Kalau gue sih pernah sih pakai jeans. Cuma gue rasain pas di pendakian ya kurang nyaman aja. Karena untuk pergerakan juga kayaknya kan berat juga. Nggak enak. Kan lu kan di gunung kan bukan sejam 2 jam lu jalan kaki. Bisa berjam-jam. Mungkin bisa berhari-hari tuh ya. Bisa berhari-hari. Artinya dengan pengalaman yang pernah lu dapat ketika menggunakan celana jeans itu kurang fleksibel dalam pergerakan. Jelas. Ya. Tapi bukan berarti ya sebenarnya ini masukan juga ya buat gue ya gitu ya. Bukan kita menjustifikasi bahwasanya lu jangan pakai celana jeans gitu, bukan Bang ya, bukan ya. Bukan. Diusahakan jangan pakai celana jeans. Lebih baik pakai celana olahraga sekolah kalau ada. Celana training itu lebih nyaman banget. Cuma ya kekurangannya kan celana training kayak gitu kantongnya kurang. Iya kan, kita harus naruh apa ya kan di kantong-kantong itu ya kan, entah sarung tangan, entah headlamp atau cemilan-cemilan, permen segala macam kan enak tuh kan. Gak usah buka tas lagi. Iya, tinggal ngambil doang tuh Bang ya. Nah ini nih Bang nih, Latimojong 7 Summit Indonesia. Nah ini maksudnya apa nih Bang nih? Kalau kaos lu nih itu. Jadi di Indonesia ada, kita kan tahu sendiri lah, Indonesia dikelilingin sama gunung-gunung Merapi, ya kan. Jadi Indonesia itu mempunyai 7 titik gunung tertinggi di tiap-tiap pulaunya. Jadi di Pulau Sumatera ada Gunung Kerinci di Jambi. Di Pulau Jawa ada Gunung Semeru. Oh, yang disebut Mahameru itu Bang. Mahameru puncakannya. Oh, puncakannya. Terus di Kalimantan ada Gunung Bukit Raya. Di Sulawesi ada Gunung Latimojong, pegunungan Latimojong. Di timur lagi ada sebelum ke timur ada Gunung Rinjani di Lombok. Di timurnya ada Gunung Binaya. Nah, terakhir di tanah yang pengen gua jajaki, Papua. Di situ ada pegunungan Jayawijaya yang mana puncak tertingginya Kartens.
Jadi Indonesia itu mempunyai 7 gunung dengan titik tertinggi tuh Bang ya. Titik tertinggi. Itu jadi disebutnya jadi Seven Summit Seven Indonesia. Summit Indonesia. Kalau orang-orang bilang sih kayak Kerinci itu atapnya Sumatera, Semeru atapnya Jawa. Mungkin jadi apa ya? Atap itu Dataran tertinggi. Iya. Titik tertinggi. Dari 7 Seven Summit atau 7 puncak tertinggi gunung di Indonesia. Mana aja tuh Bang yang lu pernah daki tuh? Yang gue pernah daki Semeru, Kerinci, Latimojong, sama Rinjani. 3 lagi gue belum. 3 lagi tuh Bang. 3 lagi gue belum. Dan yang ini, yang Kartens ini entahlah, karena biayanya juga lumayan mahal gitu kan. Biayanya. Kalau yang 2 kayak Binaya dan Bukit Raya kemungkinan nabung dulu, tetap nabung dulu, persiapan yang matang dulu, sama butuh cuti yang banyak juga kayaknya di situ. Iya, karena ya mungkin dari jarak juga jauh Bang ya. Kita kan jauh. Dari Jakarta gitu ya. Jakarta. Nah, sebenarnya gini loh. Ketika kita akan melakukan sebuah pendakian nih ya. Kita ketahui juga kan ada yang tadi lu bilang tuh Bang ya, bahwasanya naik gunung itu bukan hitungan jam, mungkin bisa berhari-hari tuh. Apakah dalam pendakian itu kita mesti mempunyai manajemen gitu ya kan? Misalkan kita mau naik gunung tadi yang lu bilang nih kayak gini, Latimojong nih Bang nih. Iya. Kita manajemen dari semua lah, dari fisik, logistik, mental, semua itu tuh untuk seorang pendaki tuh wajib gak sih Bang kalau seperti itu tuh? Sangat wajib, karena kan manajemen, yang jelas manajemen itu yang kita tahu keuangan. Keuangan. Ada temen gua yang dia paling hebat dah nyari tiket promo. Paling hebat. Gua sebut namanya enggak nih? Jangan. Inisial aja. Inisialnya Anjar. Anjar. Iya. Dia paling hebat tuh yang namanya dapat tiket promo. Jadi gue punya grup di WhatsApp buat pendakian jauh-jauh lah ya kan. Iya. Setiap dia dapat info tiket promo, dia langsung lempar ke grup. Minangkabau nih. Ya kan, Minangkabau promo nih. Kerinci yuk, ya enggak? Gitu. Jadi berangkatnya kapan ya kan? Berangkatnya kapan? Bulan depan. Langsung booking tiket. Artinya dari situ kan kita udah manajemen keuangan tuh di situ. Yang tadinya misalnya kita berangkat dari Jakarta ke Minangkabau mungkin lah 1 jutaan gitu kan. Karena dia paham promo, kita berangkat waktu itu ke Minangkabau berapa ya? 300.000 kalau nggak salah. 300.000 kita bisa sampai Padang, pulang PP kan, pulang pergi mungkin ya bisa 600-700. Artinya udah low budget banget. Kita bisa alokasikan sisa-sisa duit kita buat logistik dan lain-lain. Terus misalnya kayak ke Kerinci gitu kan, untuk pendakiannya berapa hari gitu kan. Untuk pendakian misalkan 3 hari 2 malam. Dengan beberapa orang waktu itu kita ke Kerinci kurang lebih 7 orang. 7 orang. Logistik yang harus diperlukan untuk 7 orang untuk 2 hari itu 2 malam lah, 3 hari 2 malam itu yang harus kita makan apa aja. Gitu. Itu harus diperhitungkan juga. Susunan perjalanan juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita udah benar-benar mateng pas pulangnya ketinggalan pesawat. Ya enggak? Itu jangan sampai kejadian kayak gitu. Artinya kita yang tadinya manajemen keuangan kita udah mateng gitu kan, artinya akhirnya harus ngeluarin duit lebih lagi buat karena kesalahan kita itu buat pulang kita ke rumah. Kalau apa sih Bang enaknya kalau menurut lu nih Bang ya, menurut lu nih apa sih enaknya, bukan enaknya sih, sensasi apa yang lu rasakan ketika melakukan sebuah pendakian? Nggak munafik sih, capek. Tapi kok lu mau gitu? Ya itu, jadi capeknya naik gunung tuh kenikmatan yang hakiki, kenikmatan tersendiri loh. Sesuatu yang gak lu dapetin di kota, di hutan ada. Contohnya? Nikmat, nyaman, dingin, hening, yang jelas hening, nggak ada polusi, ya kan? Semua dapet. Artinya misalnya
apalagi pas kita udah sampai di atas gitu, yang tadinya kita ngelihat awan ke atas, artinya lu bisa ngelihat awan, awan ada di bawah lu gitu kan. Ada di bawah lu. Kayak seru banget gitu, kayak euforia tersendiri lah. Jadi walaupun capek, walaupun tersiksa gitu, itu kayak ada rasa pengen lagi ke sana, kayak kalau dibilang narkoba parah nggak sih? Kayak menjadi sebuah candu apakah? Candu. Candu. Gunung itu candu. Buat teman-teman yang mau coba-coba naik gunung harus diyakinin lagi, karena sekali lu naik gunung akan kemungkinan ada yang kedua kali, 3 kali dan seterusnya, entah sampai kapan. Berbicara gunung artinya ini kan aktivitas luar ruang nih Bang ya, atau outdoor. Ya. Jangan kita ke gunung, begitu keluar rumah aja resiko itu bisa mengintai kapan aja tuh Bang tuh. Kalau kita berbicara pendakian artinya resiko kemungkinan besar yang ada itu ya kita nggak bisa mengetahui tuh Bang tuh ya seperti apa. Dibutuhkan persiapan matang seperti itu Bang tuh ya. Kalau dari lu pribadi Bang, cara atau tips-tips lu dah nih buat gue nih untuk seorang pemula nih. Gua tahan dulu ya. Untuk pendaki tuh nggak ada pendaki senior ya. Semua pendaki itu pendaki pemula. Karena dimanapun kita adalah orang asing. Jaga sikap, jaga ucapan. Karena kita hidup di sini kan bukan yang kelihatan aja ya kan. Ada makhluk-makhluk yang nggak kelihatan, yang kalau misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita nggak jaga-jaga kayak gitu, mungkin dia nggak senang sama kita, karena banyak yang hilang di gunung. Hati-hati. Jangan cuma pengen, gue pengen kesini, cuma gegayaan petakilan. Jangankan lu di hutan gitu kan, tinggal di masyarakat aja kalau petakilan kan orang nggak senang gitu kan. Iya betul Bang gitu. Jaga sikap. Jaga sikap ya. Artinya attitude itu wajib lah. Wajib. Terus lagi kita orang timur, adab. Iya ya, adab. Dunia luar mengenal kita sebagai orang timur tuh mempunyai apa ya, adab, perilaku yang baik-baik gitu Bang ya. Dari sekian banyak pengalaman yang lu pernah naik gunung nih Bang, ada satu pengalaman gak yang berkesan banget nih buat lu? Setiap gunung punya kesan sih. Setiap gunung punya kesan. Mungkin lebih spesifikasinya tuh Bang, naik gunung mana yang menurut lu paling berkesan nih gitu? Paling berkesan menurut gua ya, dari satu gunung itu gua ditempa sama alam. Di Gunung Ciremai, lewat jalur di Linggarjati. Itu kalau boleh tahu Gunung Ciremai di mana itu Bang tuh? Ciremai ada di Kuningan, Jawa Barat. Jawa Barat. Titik tertinggi di Jawa Barat itu Gunung Ciremai. Gunung Ciremai yang tertinggi di Jawa Barat. Ya. Jadi pertama gua kali naik gunung kan Gunung Gede. Terus gua ke Cikuray, yang ketiga Ciremai. Mungkin yang di Gunung Gede buat pengalaman pertama, jadi pengalaman mendaki seperti apa. Terus di Cikuray juga cuma beberapa doang lah, mungkin gue cuma dapat capek gitu kan. Tapi di Gunung Ciremai ini asli gue ditempa sama alam. Gue naik dengan jalur yang curam, jalur Linggarjati. Mungkin beberapa pendaki yang udah ke Ciremai atau mungkin udah beberapa gunung, kalau misalkan dengar lama Linggarjatinya Ciremai, angkat tangan. Karena apa tuh Bang tuh? Orang bilang sih dengkul ketemu jidat. Waduh, jalurnya begini nih maksudnya atau gimana? Lu naik sampai kayak gini, pegang-pegangan akar. Ada beberapa jalur yang harus begitu. Ciremai. Di satu sisi jalurnya seperti itu, di sisi lain gue naik pagi ya dari base camp Linggarjati. Itu jalurnya masih jalur aspal, ngelewatin rumah-rumah warga, terus masuk lewat pertanian warga, terus masuk ke itu masih landai itu. Masuk hutan pinus sampai ke kuburan kuda. Dari kuburan kuda sampai ke atas itu emang bener-bener jalur gila sih kalau gue bilang mah.
dari kuburan kuda gua nggak dikasih ampun jalur sampai di jam gua kelar sholat asar tuh jam-jam setengah 4 jam 4 itu hujan deras, sangat-sangat deras hujan sampai udah ketemu gelap nih itu masih hujan terus hujan. Kita naik waktu itu karena ngikut kayak bukan open trip sih, kayak serkos, ketemu di Kaskus waktu itu ada grup Kaskus. Kita serkos di situ, kita bersembilan pengen bikin tenda loh, weh yuk udah gelap nih, kita ngecamp di sini aja. Gimana mau ngecamp karena di jalur begini semua, gue pengen ketemu kayak satu jalur satu lahan buat bikin tenda, itu belum ketemu. Terus masih ketemu hujan, jam-jam tujuan baru hujan rada reda gitu kan, jam tujuan hujan rada reda. Kisaran jam 8 di satu pos namanya Batu Lingga, di situ gua ngecamp. Gua baru bisa ngecamp dari jam 4 sampai jam 8 baru bisa ngecamp. Itu dihantam hujan badai. Kayak wah ini gua belum pernah nih kayak gini nih. Itu pengalaman pertama lu tuh, Bang? Pertama. Gue belum pernah nih naik gunung yang kayak gini. Terus besoknya pas paginya kita lanjut summit kan ke puncak Cereme. Sampai di Pengasinan, base camp titik terakhir sebelum puncak itu jalur bebatuan itu kita dihantam badai. Kena badai lagi tuh. Kena badai. Wah, sampai kita udah pakai kupluk, itu kuping beku, bibir beku, udah tangan udah nggak bisa. Gimana mau lanjut nggak? Lanjut nih? Lanjut bang, lanjut. Udah sampai sini, kita udah sampai di titik ini, kita lanjut. Karena gue juga belum ada pengalaman seperti ini loh. Akhirnya kita lanjut dan alhamdulillah sampai puncak Allah kasih cerah. Kasih cerah, terus ketemu pas foto-foto kita ketemu gelap lagi, kabut lagi. Akhirnya kita turun sampai tenda kita ngerapin, kita makan, kita ngerapin tenda, turun dihantam hujan lagi sampai gelap, sampai gua nyampe base camp lagi tuh jam 10-an malam. Bener semuanya, artinya di Cereme tuh Linggarjati gua ditempa. Akhirnya kan setelah pengalaman itu gua naik gunung manapun kayak ketemu medan seperti apa, cuaca seperti apa, gue di Cereme pernah loh kayak gini. Maksud gue untuk menenangkan teman-teman yang lain, wah udah tenang, di Cereme gue pernah kayak gini, insya Allah aman. Jadi bukan buat disombongkan gitu, tenang, buat menenangkan teman-teman yang lain, tenang, gue di Cereme pernah seperti ini, lebih parah, tenang. Akhirnya ya kita sama-sama enjoy. Tapi berbicara mengenai badai itu bang ya, yang tadi lu bilang bahwasanya ketika ketemu badai ya lu bisa mengutip atau bisa mengambil hikmah pelajaran. Seperti itu tuh bang. Kalau menurut kacamata gua nih ya, itu kalau kita misalkan kenapa mesti dilanjutin tuh bang saat itu tuh? Karena kita bersembilan itu sama-sama baru. Nggak ada yang bisa ngambil keputusan. Saat itu tuh bang. Saat itu. Mungkin kalau misalkan sekarang ya kan, sekarang gua naik ketemu yang kayak gitu, ada kemungkinan gua akan stay atau turun lagi. Itu kan tadi pengalaman lu di Cereme itu yang kalau menurut lu pribadi lu ditempa di situ nih bang ya. Tapi ada gak sih pengalaman lu naik gunung gitu ya, maksudnya yang kayak seneng, lucu, sedih gitu, ada tuh bang? Kalau senang mah udah pasti senang, karena hobi ya kan. Menikmati juga tuh ya. Lucu juga bagaimana temannya, bagaimana. Walaupun temannya kaku juga tetap gue bikin lucu. Ya kan gue kata-katain lah apalah segala macam, penting perjalanan nikmat. Iya. Asik lah gitu bang. Asik. Ya. Kalau dibilang sedihnya ini lah. Bukan di perjalanan, sepanjang perjalanan gue mengenang. Ada satu kisah. Pertama gue naik Gunung Gede, gue sama teman gue namanya Wiwit. Oke lah, kita udah turun dari gunung. Dia ngomong kayak gini ke gue, Nol, gue mau naik Gunung Rinjani, temenin gue ya. Jadi kapan lu naik Gunung Rinjani? Sebentar lagi gue berlayar. Jadi dia kerja di kapal pesiar.
kerja di kapal pesiar. Bentar lagi gue berlayar, gue pulang berlayar, nanti gue kabarin kita naik Gunung Rinjani. 2014 dia berlayar, nggak lama dia berlayar ke Eropa gitu kan. Dulu chattingan dia lewat Facebook gitu. Gue lagi di sini, foto-foto di Eropa dia kan. Anjing, gue juga ngiri sebenarnya kan. Ngiri. Terus dengar kabar nyokapnya dia meninggal. Kebetulan kapal pesiarnya dia lagi di Filipina. Dia pulang Jakarta langsung ke Bekasi, dia tinggal di Bekasi. Selepas dari situ dia nyampe rumahnya, ibunya udah dikubur. Pokoknya gak lama dari situ kan dia mau berlayar lagi, gue pengen temuin dia juga, pengen berangkat kan. Malam sebelum dia berangkat, Allah berkehendak lain. Dia kecelakaan, dia nggak ada di situ. Kecelakaan di Priuk. Ya kan, artinya kan setelah dia kecelakaan nggak lama 2015 gue baru kesampean ke Gunung Rinjani. Selang setahun tuh. Selang setahun gue berangkat terus. Dari sebelum gue berangkat, gue mau berangkat nih Gunung Rinjani. Lu di mana? Dalam hati gue tuh kayak gitu, lu di mana? Gue berangkat, gue sendiri kan waktu itu, karena temen gue naik pesawat kan. Emang janjian ketemu di Mataram. Sampai Lombok, Wit, gue udah nyampe Lombok nih, Wit. Sepanjang perjalanan gue kayak, Wit, gue udah nyampe Lombok. Sampai Sembalun, Wit, gue udah nyampe Sembalun nih, Wit. Sampai Sembalun kita naik. Kayak di perjalanan tuh gue kebayang dia terus. Sampai di Pelawan Sembalun, Segarana kan, Wit, lu pengen lihat ini nih, gue tahu lu pengen lihat ini nih. Danau Segarana kan, indah banget kan, kayak di Duit Cebanan yang dulu. Iya. Artinya dalam perjalanan itu lu selalu terngiang tuh. Selalu terbawa. Selalu terngiang tuh ya. Gue sampai Puncak Rinjani, gue sujud syukur. Wit, gue udah nyampe nih, Wit, Puncak Rinjani. Lu di mana nih, Wit? Harusnya gue sama lu foto bareng. Lu yang ngajak gue. Tapi raga lu udah nggak sama gua. Allah lebih sayang dia kan. Akhirnya gua foto di Puncak Rinjani, gua bawa nama dia, Wiwit Yudaningrat, bawa nama dia. Jadi walaupun gua nggak sama raganya, tapi jiwanya masih sama gua. Iya itu. Gokil, merinding nih. Artinya di sini juga lu merealisasikan mimpi seorang teman nih ya. Kalau gue bilang ini luar biasa gitu ya kan, dengan tekad, niat dan semangat dari, kalau bisa dibilang apa, mungkin lu masih punya hutang nih gitu kali ya, dan lu menunaikan hutang lu buat dia, khusus buat dia. Gokil. Jadi bukan semata-mata gue naik ke Gunung Rinjani buat gue pengen ke Rinjani, enggak. Gue pengen bawa jiwanya dia di Rinjani. Luar biasa. Oke bang, itu pengalaman yang nggak bisa lu lupain ya. Iya. Bener-bener berkesan. Nggak bisa dilupain. Yang tadi lu bilang, lu pernah ke Rinjani, terus ke Rinci, Latimojong. Ya. Nah, ada pengalaman lain lagi gak nih bang nih? Semeru. Oh, Semeru ya? Semeru itu. Waduh. Surganya pendaki. Kenapa bisa dibilang surganya pendaki Semeru itu bang? Banyak spot-spot yang kalau orang bilang tuh instagramable banget. Wah, gokil kayak gue nih. Gue Instagram. Apa itu tadi tuh, aduh. Iya. Semeru. Gue sampai rela-relain resign dari pabrik baja. Waduh. Gue kerja masuk situ susah loh. Saingan gue D3 S1 yang diterima gue doang sendiri. Ya kan? Setahun gue kerja di situ, angan-angan gue Semeru. Tiap ada yang berangkat ke Semeru tuh gue ngiri, kapan gue bisa ke Semeru? Kapan gue bisa Semeru ya kan? Apa sih menariknya Semeru buat lu nih bang? Semeru, orang bilang kan, ya kita tahu lah titik tertinggi di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Kalau kata lagunya Dewa ya kan, puncak abadi para dewa. Wih. Iya tuh. Gue juga pengen sih ke situ tuh. Iya. Semeru tuh kayak daya tariknya tuh ibarat gravitasi tuh kuat banget tuh Semeru. Pengen banget ke Semeru. Akhirnya gue resign dari pabrik baja. Gue beli tiket
Mana waktu itu pas gue beli tiket habis lagi yang Matarmaja. Waduh. Wah, gua nggak kebiasaan akal ya kan. Gue beli tiket yang ke Surabaya dulu tuh, kayak baru malam. Gue naik bertiga. Itu tiket kereta tuh, Bang? Tiket kereta. Gue naik ke Surabaya. Dari Surabaya gue nyambung lagi Bima eksekutif ke Malang. Sampai Malang, lanjut lagi dari stasiun Malang ke base camp Pasar Tumpang. Di base camp Pasar Tumpang itu jadi ada 2 opsi di situ, karena jeep di situ ada, semua jeep ada di situ. Yang mau ke Bromo, wisata Bromo, sama yang mau ke Semeru. Kan karena kita pendaki, artinya kita naik jeep yang buat ke Semeru. Base camp Ranupani. Gua ke Semeru waktu itu 2014, 2015, 2016, 2017, 4 tahun berturut-turut Ke Semeru. Setiap tahunnya gua ke Semeru. Kayak melampiaskan, gua dulu pengen ke Semeru cuma nggak bisa-bisa. Gue dikasih kesempatan untuk 4 kali berturut-turut, dan yang kemarin terakhir 2019 gue ke Semeru lagi, itu nggak bisa muncak karena waktu itu di Kalimati di batas vegetasi ada kebakaran hutan. Kita nggak, semua pendaki itu nggak bisa naik, nggak bisa muncak. Artinya gua emang dari dulu gua pengen ke Semeru nih gitu ya. Ketika ada kesempatan itu lu manfaatkan sebaik-baik mungkin gitu ya. Yang tadi lu bilang Semeru itu mempunyai daya magnet atau gravitasi gitu ya. Pertanyaan dari gua nih, Semeru buat lu itu seperti apa nih? Semeru gue bilang lebih dari gunung. Lebih dari gunung artinya apa? Surganya pendaki. Tapi walaupun udah berkali-kali gue ke sono, gue masih pengen ke sono lagi. Terus satu sisi waktu itu gue pernah ceritanya nih, kayak pengen, temen gue anak Malang nikah. Ya kan, teman gue bego emang, nikahnya tanggal berapa, beli tiket keretanya seminggu sebelum dia nikah. Beli tiket kereta seminggu sebelum dia nikah. Iya. Kayaknya kalau udah nyampe sono kurang afdol kalau kita nggak kemana-mana, kan kurang ajar ya. Mau nggak mau kita berangkat ngikutin jadwalnya dia. Iya. Waktu itu gua untung Lina sama Bang Mulya berempat berangkat. Bang Mulya itu pengennya ke Semeru. Nah, si Untung pengennya ke Argopuro. Kalau si Lina ngikut aja deh. Tapi sih dia pengennya ke Arjuna Welirang. Nah gua bodo amat lah, lu mau kemana kek ya kan. Lu tetep lah. Udah kesel aja gua sama dia pada, cuma kasar-kasar bercanda. Iya. Ini sampai Surabaya pun, udah sampai Surabaya tuh ya kan, Pasar Turi ya. Itu belum ada tujuan. Masing-masing dari 3 orang ini nih punya kemauan masing-masing. Masih tentatif nih tujuannya nih. Belum ada yang tahu mau kemana. Iya. Kita turun di stasiun Pasar Turi, kita makan dulu. Sampai di terminal Bungur Asih Surabaya. Terus kita mau kemana nih? Udah nyampe terminal nih, belum ada tujuan mau kemana, mau kemana? Dengan gampangnya Bang Mulya nih bilang, udah pokoknya bis terakhir itu tujuan kita. Artinya kalau bis terakhir ke Malang kita ke Surabaya, ke inian kan, bis terakhir ke Malang kita ke Semeru. Nah kebetulan ya atas izin Allah ya kan, bis terakhir tuh ke Probolinggo. Waduh. Udah berangkat kita Argopuro. Oh iya. Argopuro. Akhirnya lu berangkat Argopuro, browsing. Ini pendakian Argopuro yang enak lewat jalur mana? Jalur-jalurnya seperti apa, langsung browsing di situ. Udah gampang, kata si Untung, gua udah baca, tenang aja kan, bangke tuh orang. Akhirnya berlanjut tuh Bang ke sana tuh. Lanjut Argopuro. Terus di Argopuro mungkin karena medan yang panjang, itu gunung terpanjang di Pulau Jawa, Argopuro. Trekking. Karena itu pegunungan. Jadi normalnya orang sih biasanya 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Kemarin kita ngegeber 4 hari 3 malam. Karena ngejar kondangan, orang dianya kondangan bukan belum, nggak ada niat buat naik gunung gitu tuh ya? Nggak ada. Hanya kondangan. Wah, gila gue bilang.
kesan apa bang yang lu dapat ketika naik Gunung Argopuro tuh bang tuh? Kesannya orang-orang bilang kan Semeru surganya pendaki. Gue setuju. Setuju. Sebelum gua ke Argopuro, gue setuju. Setelah gua ke Argopuro, ini loh surganya pendaki di Argopuro. Waduh. Surganya pendaki di Argopuro. Kenapa lu bisa mengatakan seperti itu? Karena banyak yang pendaki jarang ada yang ke sana. Jalurnya juga masih asri. Gue masih ketemu jalur yang mana tuh alang-alang masih segini. Kalau malam dijamin nyasar deh kalau nggak tahu jalur. Itu tahun berapa itu? Tahun 2018. 2018. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya kita punya senior-senior atau yang sudah berpengalaman lebih dari itu kali bang ya. Ya kita nggak tahu. Intinya aja pas nyampe situ ada jalur yang ketutup alang-alang segini. 2018. Itu sebelum sampai Cisentor, itu hari ketiga. Oh. Terus di sana gua ngeliat puluhan burung merak. Di hari kedua di Cikasur. Itu burung merak udah kayak ayam piaraan, banyak banget. Gua di Cikasur ngeliatin burung merak aja. Kayak wah ini surga nih. Lu terbius tuh ya dengan pemandangan. Wah ayo kejar kondangan kata tuh. Ayo lanjut. Kita nggak ngecamp di sini, kita lanjut. Iya. Gokil lu berarti ya. Gila. Dari sekian banyak ini pengalaman yang pernah lu dapatkan ketika naik gunung, gue jadi pengen nih bang. Ya, harus cobain. Berkelana di waktu muda, bercerita di waktu tua. Asik. Kayak lagu Bang Roma. Bang Berkelana. Berkelana. Nih bang, tips masukan dari lu buat gua nih yang akan memulai sebuah pendakian nih. Kalau kata gua sih bukan buat yang baru aja sih. Karena gua yang udah beberapa kali naik gunung juga olahraga. Jogging buat daya tahan tubuh. Biar nanti lu akan ngerasain sendirilah di gunung ya kan. Di saat malam dengan bertabur ribuan bintang, jutaan bintang, lu nyeduh kopi malam itu, lu bakar rokok samsu dengan keheningan malam. Lu nikmatin malam. Jangan sampai lu di gunung cuma tidur doang, gak enak, cuma gitu doang. Matiin, olahraga. Terus persiapan yang matang lah, beli alat, jangan sampai lu minjem teman lu juga beli. Gimana perasaan lu ketika lu beli terus dipinjam sama temen? Bukan gak mau minjemin, cuma lu kan pengen naik, apalagi lu sering naik kan, akan sering naik. Ya, jangan minjem lah, kalau bisa punya sendiri. Kalau bisa bang, lebih nyaman punya sendiri. Waduh, thank you banyak nih bang nih, lu udah memberikan sedikit gambaran serta pengalaman lu selama naik gunung nih bang nih. Pertanyaan gua terakhir bang, dari sekian banyak pendakian yang pernah lu jalani, makna sebuah pendakian nih buat lu nih bang. Makna sebuah pendakian, gua pernah mengutip dari kata-katanya Sohgi. Berbagi waktu dengan alam, kau akan tahu siapa dirimu yang sesungguhnya. Di situ gue merasakan, ya kayak gue loh, ini gue loh. Setiap gue naik gunung ini loh gue berteriak, gue merasakan segalanya saat berada di kegiatan outdoor itu. Ajib luar biasa. Oke, itulah cerita pengalaman dari temen gue Tinol, yang kalau gue bilang luar biasa sekali pengalamannya, dari yang seru, sedih, lucu, dan juga bener-bener bikin gue tuh pengen gimana gitu ya kan. Luar biasa sekali. Oke lah, mungkin itu sedikit cerita dari kawan gue Tinol. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Gua Oman Serok dan gua Tinol Neutron. Salam OCJ, salam lestari, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak.